Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan Ibu Risna. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semua anak-anak hadir dalam kegiatan belajar kita kali ini. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, coba kalian baca cerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Cerita dongeng tentang persahabatan antara ular dan tikus. Nah, dari cerita dongeng tersebut, pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh bersikap egois dalam membina persahabatan. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ayo kita amati gambar. Ayam hidup di tempat kering. Bebek hidup di tempat lembab dan berair. Kucing hidup di tempat kering, biasanya tinggal di perumahan penduduk. Ikan hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Sekarang Ibu Risna mau tanya, apakah perbedaan antara hidup kucing dan ikan? Menurut kalian, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Nah, tempat hidup kucing dan ikan itu berbeda ya anak-anak. Kucing hidupnya di darat, sedangkan ikan itu hidupnya di air. Jadi, setiap hewan yang berbeda itu memiliki tempat hidup yang berbeda pula. Nah, anak-anak, tempat hidup hewan itu biasanya disebut dengan habitat. Nah, menurut habitatnya, hewan ada yang hidup di darat, di air, maupun di darat dan di air. Tuhan menciptakan hewan dalam bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik yang berbeda. Tempat hidup tergantung kepada ciri khususnya yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri khusus mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidup. Anak-anakku, coba perhatikan bacaan teks berikut. 1. Cicak. Apakah kalian pernah melihat cicak merayap di dinding? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut dapat menangkap mangsanya? Cicak mempunyai alat perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm.
Nah, cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri, yang sering disebut dengan autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek itu mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Yang kedua, kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah, goa. Nah, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang peka dan baik untuk menerima bunyi. Yang ketiga, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitar atau disebut dengan mimikri. Nah, misalnya ketika berada di atas daun, biasanya berubah menjadi hijau, atau ketika berada di atas pohon yang berwarna coklat, maka berubah menjadi coklat. Nah, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar. Anak-anak, hewan di sekitar kita banyak memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan hewan, terutama kelestarian hewan langka. Kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan untuk memelihara kelestarian hewan langka dari kepunahan? Salah satu cara melestarikan hewan langka adalah dengan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, Taman Nasional. Seperti yang kita ketahui, hewan dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti daging, telur, susu, bahkan bulunya. Nah, selain itu, hewan dapat menjadikan inspirasi untuk membuat karya seni, seperti karya seni mosaik yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat karya seni mosaik. Sekarang, coba kita amati dan beri komentarmu pada hasil karya berikut, yang merupakan bentuk dari sebuah apresiasi. Nah, apresiasi itu apa sih? Nah, apresiasi adalah suatu proses pemahaman dan penghargaan terhadap suatu karya seni yang diamati. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal yang bermanfaat, di antaranya ciri khusus hewan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, cara menjaga kelestarian hewan langka. Yang ketiga, mengapresiasi karya seni. Anak-anakku yang hebat, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.